menganalisis masalahnya juga tidak jelas. Contoh penelitian yang sudah tidak jelas seperti saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah alasan pemilihan objek penelitian misalnya. Belum adanya sistem. Itu salah satu penelitian yang tidak jelas. Nggak mungkin sistem itu tidak ada. Metode ini belum pernah digunakan. Atau belum pernah adanya yang menggunakan metode ini. Itu salah satu petunjuk bahwa ketika Anda pemeriksaan permasalahan itu tidak didasari dari referensi yang baik. Penelitian itu secara logika tidak ada yang tidak pernah melakukan. Ketika Anda mencari referensi tidak menemukan, itu Anda harus hati-hati. Apakah metode itu cocok digunakan di kasus yang Anda angkat atau tidak? Sebagai contoh, dulu saya pernah menguji seorang mahasiswa terkait penentuan golongan darah berdasarkan sidik jari. Dari referensinya nggak ada, dia bilang nggak ada yang pernah membuat penelitian ini. Nah, ketika ada mencari referensi, Anda tidak menemukan sama sekali peneliti yang sudah menggunakan metode tersebut untuk kasus itu harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Jangan-jangan metodenya tidak cocok. Ya, betul ketika kita implementasikan memang akurasinya tidak pernah bagus. Tadi apa yang menyebabkan peneliti tidak pernah melakukan deteksi golongan darah menggunakan sidik jari? Karena apa? Kesalahan deteksi golongan darah akan berakibat fatal bagi pasiennya. Kemudian ketika diimplementasikan dan diuji, tingkat akurasinya tidak pernah bisa mencapai di atas 99%. Ketika hal itu dilakukan tidak pernah sampai 99%, itu menyebabkan bahwa deteksi sidik jari tidak mungkin dilakukan deteksi golongan darah itu tidak mungkin dilakukan menggunakan sidik jari. Yang banyak adalah deteksi kepribadian berdasarkan sidik jari. Dia punya akurasi berapa? 80%. Beresiko enggak? Oh, ternyata dengan kesalahan deteksi kepribadian berdasarkan sidik jari tidak begitu besar berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Berarti enggak apa-apa itu. Ketika akurasinya tidak bagus, untuk objek-objek tertentu tidak ada masalah. Tapi kalau kasus golongan darah, ketika kesalahan dalam mengidentifikasi golongan darah itu bisa menyebabkan kematian seseorang. Makanya tidak pernah dipublish atau tidak pernah dipublikasikan deteksi golongan darah menggunakan sidik jari. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan ketika Anda mencari referensi. Ketika Anda tidak menemukan objek penelitian Anda itu diimplementasikan dengan metode-metode tertentu, itu harus ada hati-hati. Apakah metode itu cocok? Apakah objek penelitiannya benar? Apakah kasus penelitian benar? Dan lain sebagainya. Jadi ketika Anda mencari referensi, carilah referensi yang dekat. Sehingga ketika Anda ingin memposisikan riset Anda, belum pernah mungkin digunakan di situ. Tetapi ada kemiripan dengan hal-hal yang tertentu. Mungkin tadi deteksi sidik jari untuk kepribadian. Mungkin ini belum ada yang deteksi sidik jari untuk perilaku misalnya. Nah, itu boleh nggak perilaku itu dideteksi berdasarkan sidik jari? Kalau kepribadian itu mempunyai kemiripan dengan sikap perilaku, berarti bisa mengimplementasikan deteksi sidik jari untuk mengklasifikasikan perilaku seseorang misalnya. Nah, itu masih boleh. Alasannya apa? Nah, nanti berdasarkan perilaku itu ada kemiripan dengan ini bla 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 sehingga penelitian deteksi perilaku menggunakan sidik jari itu dapat dilakukan. Ini salah satu pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan. Kenapa kita perlu mencari referensi yang relevan atau yang dekat dengan penelitian kita. Dalam penggunaan sitasi itu menggunakan aturan atau standar yang berlaku. Nah, cara pengambilan sitasi, cari dan baca referensi penelitian yang berhubungan dengan masalah, yang berhubungan dengan metode, atau hal-hal yang lainnya berkaitan dengan penelitian kita. Kemudian jangan lupa beri catatan.
Catatan itu seperti apa ya? Seperti yang teman-teman lakukan pada tugas sebelumnya, teman-teman memberikan highlight terhadap metode-metode yang sudah ada, memberikan highlight terhadap masalah-masalah penelitian. Itu kaitannya Anda memberi catatan-catatan kepada referensi yang sudah teman-teman baca. Kemudian menyusun tinjauan pustaka. Artinya setelah Anda beri catatan, dikumpulkan dengan Mendeley, dipetakan atau dikelompokkan berdasarkan kemiripan-kemiripan dari penelitian yang dilakukan, misalnya sama metode, sama objek, dan lain sebagainya. Kemudian jenis citasi ada 4. Yang pertama kutipan. Kutipan itu ketika teman-teman mengambil kata-kata yang sama persis dari apa yang sudah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Nah, ketika teman-teman mengcopy paste, ini harus hati-hati. Ketika copy paste, harus diberi tanda kutip. Tapi kan nggak mungkin satu paragraf itu dikutip semua. Nah, kutipan itu hanya boleh digunakan untuk beberapa hal. Nanti kita akan bahas. Ya, sekarang kalau kita sudah mengambil tulisan dari orang lain, apa yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari plagiarisme? Kita bisa melakukan dengan cara parafrase. Apa itu parafrase? Menyusun kembali pemikiran penulis menggunakan kata-kata sendiri. Jadi ketika teman-teman menulis sebuah skripsi, menulis sebuah jurnal, itu tidak boleh copy paste. Ketika teman-teman copy paste, berarti teman-teman sudah melanggar hak cipta orang lain. Semua tulisan yang ada di dalam naskah skripsi, naskah jurnal, itu merupakan pemikiran dari teman-teman. Jadi tidak boleh mengambil tulisan orang lain. Ketika mengambil sama persis, ya harus ditanda kutip. Tapi bisa menghindari hal itu dengan melakukan parafrase. Mengganti pola kalimatnya, mengganti subjeknya, mengganti objeknya, sehingga tidak sama persis dari penulis sebelumnya. Kemudian melakukan ringkasan, membuat dari satu paragraf jadi satu kalimat. Membuat satu kalimat dari 3 jurnal yang berbeda-beda. Itu bisa salah satu cara untuk melakukan parafrase. Atau dengan cara melakukan evaluasi, memberikan tanggapan atau komentar, baik setuju ataupun tidak dari pernyataan orang yang sudah menyampaikan sebelumnya. Kemudian jangan lupa diberi referen, diberi citasi. Seperti ini Base dan Kohn tahun 1998. Kemudian aturan citasi ya. Ini kutipan dari buku atau jurnal itu diperbolehkan selama tidak melebihi 250 kata. Jadi harus hati-hati ketika teman-teman mengambil satu kesimpulan dari penelitian sebelumnya, satu abstrak dari penelitian sebelumnya, itu sudah masuk dalam kategori ini kutipan. Maksimal itu hanya 5% dari panjang tulisan. Kalau memang dicek dari plagiarisme itu tidak lebih dari 10%. Beberapa negara sudah menetapkan tidak lebih 5 dari 10%. UGM pun sudah menetapkan untuk mahasiswa yang menulis skripsi itu tidak boleh lebih dari 10% ketika dicek plagiarisme. UPN sudah menetapkan, baru mengajukan proses itu. Nanti teman-teman harus dicek dulu, misalnya kalian yang akan yudisium atau akan mengumpulkan di perpus, ada cek plagiarisme dulu. Kalau di UPN hanya checking dulu, tapi nanti akan diterapkan. Kalau nggak salah kemarin kesepakatan dari anggota Senat adalah 20-30%. Jadi kalau dicek di plagiarisme itu lebih dari 30%, itu sudah tidak. Jadi harus diperbaiki dulu kalimat-kalimatnya, sehingga jika dilakukan cek plagiarisme tidak melebihi dari 30%. Kemudian ketika melakukan citasi, menyebutkan sumber dari mana kutipan atau parafrase diperoleh. Kemudian yang paling penting juga, teman-teman nggak boleh mengambil grafik atau gambar dari hasil penelitian orang lain. Karena apa? Ketika mengambil grafik atau gambar harus izin dari pemiliknya. Nah, supaya tidak plagiarisme gimana? Supaya tidak melanggar, teman-teman menggambar ulang.
Jadi ketika teman-teman punya grafik atau bagan atau telah menemukan grafik atau bagan dari peneliti sebelumnya, ya teman-teman digambar ulang. Jadi teman-teman bisa membuat gambar ulang terkait penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu ya yang bisa dilakukan. Kemudian konsep dasar penulisan. Kutipan itu berarti bahwa satu paragraf, tidak berarti satu paragraf kita copy paste. Jadi ketika teman-teman mengutip sesuatu itu tidak mengambil satu kalimat ataupun satu paragraf secara copy paste. Ketika itu dilakukan masuk dalam kategori plagiarisme. Tetapi teman-teman bisa melakukan paraphrasing dan menyebutkan referensinya. Dari mana pernyataan teman-teman itu diambil. Kemudian kutipan itu dapat dilakukan untuk hasil penelitian, teori, data, model, definisi yang ada di dalam paper. Nah, secara aturan bahwa semua kalimat yang tidak merujuk ke kutipan itu adalah tulisan Anda sendiri. Jadi ketika Anda membuat kalimat yang tidak mengkutip, itu adalah hak cipta Anda. Tapi kalau kalian teman-teman menyalin, entah itu copy paste atau mengketik ulang, itu termasuk Anda menganggap bahwa tulisan itu adalah tulisan Anda. Sehingga perlu diberikan citasi. Kemudian yang paling penting, daftar pustaka itu juga bukan hanya daftar bacaan, tetapi rujukan atau kutipan yang Anda nyatakan, kemudian Anda tuliskan ke dalam daftar referensi. Kemudian kutipan itu bukan dari penulis yang ketiga. Usahakan kutipan itu diambil langsung dari peneliti yang paling dasar. Nah, seperti ini jangan digunakan ketika Anda mensitasi orang lain. Artinya misalnya definisi logika fasi menurut Lovisadeh dalam Suyanto. Kan ini Suyanto mengutip Lovisadeh, kemudian Anda tuliskan Suyantonya. Ya, Anda bisa menyatakan dari Lovisadehnya ataupun dari penulis aslinya saja yang harus Anda rujuk. Jadi jangan sampai mengutip kutipan orang lain. Kecuali memang kutipan itu sudah tidak dapat ditemukan lagi. Kedua, bahasanya itu tidak menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, ini yang perlu Anda lakukan ketika mengambil citasi. Nah, kemudian untuk penulisan referensi itu ada 5 model ataupun lebih ya. Yang pertama itu ada APA style, kemudian ada Harvard style, kemudian ada Vancouver style, IEEE dan ISO. Kemudian yang paling kita gunakan dalam penulisan di UPN yaitu menggunakan APA style. Jadi menggunakan APA style. Standar untuk penulisannya menggunakan APA style. Nah, format APA style itu seperti ini. Jadi kalau ketika mengutip referensi dalam suatu naskah, satu penulis ya tuliskan nama akhirnya. Model motivasi publik menurut Wahono 2007. Kalau 2 penulis ya Wahono dan Far. Kalau lebih dari 2 ditulis Wahono et al. Ini untuk penulisan lebih dari 2 penulis. Kemudian kita juga bisa memberikan tulisan di dalam naskah misalnya. Dalam penelitian yang dilakukan Wahono menunjukkan bahwa bla 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 tahunnya yang diberikan. Kemudian kalau 2 penulis ya dalam Wahono dan Far menunjukkan bahwa bla 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 tahunnya saja dituliskan. Nah, ini kemudian di penulisan di daftar pustakanya seperti ini dituliskan adalah nama akhir, nama pertama dan kedua. Ini kan namanya asli adalah Romi Satrio Wahono, berarti ditulis Wahono Romi Satrio. Kalau nama Heri Sofyan misalnya ya Sofyan Heri. Kalau namanya Wilis Kaswijanti ya Kaswijanti Wilis dan seterusnya. Tuliskan nama, kemudian tahun, judul. Kemudian yang tidak boleh hilang, jadi wajib menuliskan nama, tahun itu tidak boleh nggak ada, judul
penelitiannya, nama jurnalnya, itu tidak boleh nggak ada. Kemudian untuk pelengkap bisa tuliskan nomor dan volumenya serta halamannya. Kalau nulis 2 sama Wahono RS, kemudian ada tanda dan di sini, tahun, judul, nama jurnal, kemudian volume dan nomor halaman untuk 2 penulis. Kalau 3 Wahono dan ditulis lengkap ya, sebenarnya harus ditulis lengkap sejumlah penulis yang ada. Nanti penulisan di dalam jurnal hanya Wahono RS aja, Wahono tahunnya aja. Tapi secara aturan harus dituliskan secara lengkap. Kemudian kalau buku itu harus ada nama juga, harus ada tahun, harus ada judul bukunya. Kemudian ada kota penerbit dan penerbit. Misalnya Yogyakarta Alex Media, Yogyakarta Ardana Media, Yogyakarta mana misalnya, Andi Offset misalnya. Itu harus ada nama kota dan nama jurnalnya dan seterusnya. Kemudian untuk penulisan yang bersumber dari skripsi, itu ada nama, tahun, judul skripsinya, kemudian ini, Bachelor Engineering Dissertation, atau S1 skripsi S1, tesis S2, itu harus dituliskan. Itu sumbernya dari skripsi, tesis, atau disertasi. Kemudian ada kotanya, ada nama universitasnya, kemudian ada kota dan negaranya. Jadi misalnya di sini ada Saitama University, Saitama Jepang. Ini untuk disertasi. Jadi harus ada nama kampusnya dan ada nama kota dan negaranya. Untuk artikel di internet menggunakan format seperti ini, nama, tahun, judul, kemudian tanggal pengaksesannya. Anda mengakses tanggal berapa, kemudian alamat websitenya. Ini harus ada ketika Anda mengambil artikel dari internet. Yang dikatakan artikel dari internet itu apa? Artikel dari internet adalah halaman yang internet. Kalau itu berupa jurnal seperti apa? Ketika berupa jurnal, Anda harus mendapatkan informasi jurnalnya secara lengkap. Tidak boleh menuliskan atau menganggap itu sebuah artikel di internet. Tapi menuliskan secara lengkap jurnalnya ketika Anda mendapatkan jurnal. Tapi kalau jurnal itu unpublished atau tidak dipublikasikan atau tidak ada publikasinya, ya boleh. Tapi artikel di internet itu maksimal adalah 5%, tidak boleh lebih dari 5%. Maksimal adalah 5% dari seluruh citasi yang ada. Upayakan pengambilan artikel itu bersumber dari jurnal. Jadi ketika teman-teman mengambil referensi dari jurnal, itu bebas jumlahnya. Proceeding itu tidak boleh lebih dari 50%. Kalau buku itu tidak lebih dari 20%. Buku dan skripsi itu tidak boleh lebih dari 20%. Artikel internet itu tidak boleh lebih dari 5%. Ini aturan di dalam penulisan ilmiah. Nah, sekarang struktur dan penulisan skripsi ya. Bagian pertama dalam skripsi adalah judul. Ketika teman-teman memilih judul itu harus singkat, padat, serta mewakili dari seluruh isi dari penelitian. Nah, kemudian maksimal itu hanya terdiri dari 8 sampai 12 kata, jangan terlalu panjang judulnya. Jangan sampai setengah paragraf ya. Kemudian nggak boleh ada singkatan. Tidak boleh ada kata redundant. Seperti kajian tentang atau penelitian tentang. Jadi penelitian tentang apa di dalam judul? Penelitian tentang pemanfaatan algoritma genetik dalam pencarian rumah sakit terdekat. Itu tidak boleh digunakan kata penelitian tentang atau kajian tentang. Itu juga nggak boleh digunakan sebagai judul. Kemudian di dalam judul penelitian minimal terdiri dari 3 hal, ada metode, ada tujuan, ada objek. Jadi ketika teman-teman mengangkat suatu judul penelitian harus ada metode, ada tujuan, ada objek. Nah, judul penelitian itu hindari kata berbasis. Artinya
Jangan menggunakan kata berbasis, harus jelas apa tujuannya. Seperti contoh prediksi produksi padi dengan menggunakan SVM berbasis PSO. Nah, ini kan bisa dirubah. Artinya judulnya bisa kita rubah menjadi pemilihan parameter pada SVM dengan menggunakan PSO untuk prediksi padi. Jadi ada objek penelitiannya adalah prediksi produksi padi, metodenya dengan PSO, tujuannya adalah pemilihan parameter di SVM. Ini contoh beberapa judul penelitian penerapan algoritma semut untuk pada misalnya, jangan untuk, karena di sini untuk 2 kali, pada pemilihan arsitektur jaringan pada neural network untuk pengujian software metode black box. Ini ada metodenya semut, tujuannya untuk pemilihan jaringan, objek penelitiannya adalah pengujian software metode black box. Atau penerapan metode ASTAR yang diperbaiki untuk pencarian tempat parkir kosong di mall supermarket. Bisa penggabungan forward selection dan backward elimination untuk pemilihan fitur pada prediksi mahasiswa DO menggunakan algoritma C45. Salah satu contoh judul yang memuat 3 hal. Nah, setelah membuat judul, selanjutnya Anda bisa membuat pendahuluan. Pendahuluan itu terisi dari latar belakang, rumusan masalah, batasan, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Dalam latar belakang itu ada polanya, ada objek, ada metode-metode yang sudah ada. Paragraf pertama itu ceritakan objeknya, masalahnya apa, metode-metode yang sudah ada, kelebihan dan kekurangan dari metode, masalah penelitian yang ada, atau masalah pada metode, solusi yang ditawarkan, serta tujuan dari penelitian. Kemudian ketika Anda membuat sitasi, jangan hanya diletakkan di akhir paragraf. Upayakan setiap kalimat yang itu bukan dari pemikiran, dari tulisan ide Anda sendiri, berikan sitasi. Misalnya Anda baca, oh ini kalimatnya, ini cocok untuk dijadikan. Kalimatnya dirubah, kemudian diberi sitasi. Kemudian untuk penyataan sitasi ke banyak referensi harus hati-hati. Kemudian ketika membuat kalimat itu jangan terlalu panjang, cukup singkat, jelas, dan padat. Satu kalimat, upayakan satu pokok pemikiran. Jadi jangan membuat kalimat yang bertingkat, cukup satu ide atau satu pokok pikiran dalam satu kalimat. Kemudian antar kalimat dan antar paragraf itu harus dibuat mengalir atau saling berkesinambungan, sehingga bisa membuat aliran cerita yang runtuh. Kemudian ketika mengangkat latar belakang masalah, itu harus dilandasi dari publikasi yang kuat. Misalkan dari jurnal yang berimpact factor tinggi, kemudian dari jurnal yang terindeks di Sinta 1, Sinta 2, jangan mengambil masalah penelitian itu dari conference proceeding, atau dari publikasi seminar yang nanti misalnya di dalam referensi itu adalah seminar apa misalnya, seminar informatika, itu jangan diambil masalahnya karena dasarnya mungkin tidak kuat. Sebaiknya diambil dari jurnal-jurnal yang berkualitas, Sinta 1, Sinta 2, atau jurnal yang berimpact factor tinggi. Kalau melihat jurnal impact factor dari mana? Anda bisa mengakses ke Skimaku, buka aja Skimaku atau SGR di googling. Nanti di situ tinggal masukkan nama jurnalnya. Dia masuk ke dalam nilai impact factornya berapa? 0,5, 0,3. Yang berimpact factor tinggi kalau di Indonesia itu yang di nilai impact factor jurnalnya adalah 0,5. Lebih dari 0,5 adalah jurnal yang berimpact factor tinggi. Kemudian ketika mengambil latar belakang, masalah penelitian itu harus valid. Jadi valid dari mana? Ya dari referensi yang sudah Anda angkat penelitiannya. Kemudian tidak menggunakan kata penulis atau peneliti, tapi mengupayakan merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kenapa kok kalimatnya pasif? Penelitian itu sudah dilakukan.
Jadi ketika Anda mengambil referensi atau penulisan ilmiah, gunakan kalimatnya adalah pasif. Jadi peneliti akan mencoba memecahkan masalah tersebut dengan metode A. Baiknya diganti menjadi pada penelitian ini metode A akan diterapkan untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi berubah kalimat aktif menjadi pasif. Contoh citasi yang salah ini bisa dilihat di sini hanya di akhir kalimat saja, akhir paragraf. Sebaiknya ya setiap kalimat yang memang dia hasil dari pemikiran orang lain yang Anda tulis ulang, Anda berikan citasi. Setiap kalimat yang dibuat. Jadi citasi itu bisa diberikan di setiap kalimat. Kalau banyak referensi itu jangan dituliskan juga di akhir. Tapi bisa disebutkan di sini. Misalnya beberapa penelitian klasifikasi, algoritma klasifikasi sudah pernah diimplementasikan untuk prediksi data software seperti logistic regression, Denaro, decision tree, Hongsar, dan Celia, Hongsar and Gao, neural network, Park, Wang Enju, Sheng, Naive Bayes, Menzies, dan lain sebagainya. Ini salah satu cara mensitasi ke banyak referensi dalam satu kalimat. Jadi tinggal sebutkan aja, tidak perlu dijelas. Satu paragraf itu satu referensi. Misalkan dari setiap kalimat, setiap pernyataan yang diambil dari orang lain itu berikan citasinya. Kemudian dari pola latar belakang itu harus menjawab semua pertanyaan mengapa. Mengapa dari mana? Mengapa dari yang ada di dalam judul penelitian. Ketika judul penelitiannya adalah prediksi produksi padi dengan menggunakan SVM berbasis PSO, maka latar belakangnya adalah menjawab kenapa kok padi, kenapa kok prediksi, kenapa kok SVM, kenapa kok PSO. Jadi ketika menulis latar belakang itu harus menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam judul. Kemudian polanya kita ada objek penelitian bagian pertama. Paragraf pertama ceritakan terkait objeknya. Paragraf kedua ceritakan metode-metode yang sudah ada. Paragraf ketiga kelebihan dan kelemahan dari metode. Paragraf keempat masalah yang ada pada metode yang dipilih. Paragraf kelima adalah solusi perbaikan. Paragraf keenam adalah rangkuman tujuan penelitian. Ini yang pola-pola utama yang harus Anda yang harus Anda tuliskan di dalam penulisan latar belakang. Nah, sebagai contoh di sini, contoh padi adalah komoditas yang penting di Cina karena tingkat produksinya tinggi. Itu alasan kenapa milihnya objek penelitiannya adalah di padi. Produksi padi perlu diprediksi dengan akurat karena hasil prediksi yang akurat penting untuk membuat kebijakan. Ini alasan kenapa padi. Ini objek penelitiannya, bagian pertama. Masuk ke bagian kedua, metode prediksi rentet waktu seperti SVM, neural network, remodel diusulkan oleh banyak peneliti untuk prediksi padi. Ini menyebutkan metode-metode yang sudah pernah ada untuk memprediksi produksi padi. Kemudian paragraf ketiga, NN memiliki kelebihan pada prediksi non-linear, kuat di parallel processing, dan kemampuan untuk mentoleransi kesalahan. Tetapi memiliki kelemahan pada perlunya data training yang besar. Sering terjadi overfitting, lambatnya konvergensi, dan sifatnya yang lokal optimum. GM memiliki kelebihan di tingginya akurasi, dan seterusnya yang cocok untuk data produksi padi. Ini kelebihan dan kekurangan dari metode yang sudah ada. Masuk ke paragraf keempat, SCM memecahkan masalah NN dan GM, yaitu overfitting, lambatnya konvergensi, sedikitnya data training, dan seterusnya. Ini alasan kenapa pakai SVM. Tapi SVM memiliki kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter yang optimal. Masalah lagi kepada yang ada di dalam metode. Atau ketika ingin diimplementasikan, masalahnya apa sih? Oh, misalnya ketika kita ingin mengimplementasikan deteksi wajah pada pencahayaan yang rendah. Nah, di situ diceritakan metode X kurang akurat atau tidak sesuai untuk diimplementasikan pada kondisi pencahayaan yang rendah. Sehingga perlu ditambahkan
metode untuk perbaikan kualitas citra sehingga citra gambar menjadi lebih terang. Nah, metode untuk deteksi penguatan kualitas citra dapat dilakukan menggunakan metode X. Ini kemudian di sini contoh yang lain, partikel PSO adalah metode optimasi yang terbaik, terbukti efektif untuk memecahkan masalah optimasi multidimensi, multiparameter pada pembelajaran mesin seperti di NN dan SCN dan kasus lain. Ini kenapa kok pakai PSO? Jadi menjelaskan kenapa kok metode PSO itu akan digunakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah pada penelitian ini PSO akan diterapkan untuk pemilihan parameter SVM yang sesuai dan optimal sehingga hasil prediksinya menjadi lebih akurat. Nah, masalah penelitian itu merangkum dari masalah yang diuraikan dalam latar belakang. Jadi ketika teman-teman merumuskan rumusan masalah, nah masalahnya itu harus sudah diceritakan di dalam latar belakang. Penulisan rumusan masalah harus menggunakan bahasa masalah. Cara menemukan masalah itu bisa jadi future work, peneliti yang sudah ada, bisa juga ditemukan di bagian kesimpulan. Kemudian masalah juga bisa ditemukan dari review paper. Bisa. Nah, ini salah satu contoh masalah penelitian ini yang sudah diceritakan di latar belakang tadi. Jadi result problem itu sudah muncul di latar belakang. Sehingga nanti pada saat merumuskan masalah, ini bisa seperti ini. Jadi ini rumusan masalahnya. Berapa tinggi akurasi SVM apabila PSO diterapkan pada proses pemilihan parameter yang optimal. Ini salah satu rumusan masalah. Nah, dalam menulis rumusan masalah ada beberapa aturan dilakukan setelah penelitian itu apa dan lain sebagainya, tapi bukan how to ya. Bagaimana? Jadi jangan bagaimana cara. Kadang teman-teman membuat rumusan masalah adalah bagaimana cara mendeteksi, dan bagaimana cara, tapi bagaimana peningkatan, atau bagaimana perbaikan, atau bagaimana upaya untuk meningkatkan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan penelitian itu digantikan dari hipotesis. Ini research question itu ditemukan dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kemudian menggunakan kalimat tanya. Kemudian jumlah pertanyaan penelitian itu yang dijawab di dalam bab 3-nya. Bagaimana cara melakukan atau cara menyelesaikan masalah tersebut dan hasilnya apa. Nah, jumlah pertanyaan penelitian itu yang dijawab dari eksperimen dan dirangkumkan secara jelas dan lugas. Kemudian jumlah eksperimen itu tergantung dari berapa jumlah masalah penelitian yang diangkat, berapa jumlah research question-nya. Nah, kemudian rumusan masalah bisa diuraikan dalam poin-poin jika masalahnya lebih daripada satu. Nah, ini kaitannya dari sampai ke masalah dulu. Nah, yang berikutnya adalah objek ya, tujuan penelitiannya. Nah, tujuan penelitian itu apa yang ada di dalam dulu dan diuraikan lebih spesifik, harus memuat metode dan cara pengukurannya, serta diuraikan dalam poin-poin jika lebih dari satu. Jadi secara singkat tujuan penelitian itu adalah berkaitan dengan masalah. Secara singkat tujuan penelitian itu tujuan apa yang ingin dicapai jika masalahnya selesai. Ini cara merumuskan tujuan penelitian. Nah, tujuannya adalah menerapkan PSO dalam pemilihan parameter yang sesuai dengan si, gamma, dan epsilon. Si, gamma, dan epsilon misalnya pada SVM sehingga prediksinya lebih baik. Kemudian manfaat
Nah, itu hal yang diperoleh setelah tujuan. Jadi manfaat apa yang diperoleh jika tujuannya tercapai. Jadi terkadang manfaat itu mengulang tujuan, itu nggak benar. Banyak skripsi-skripsi yang manfaat penelitiannya adalah mengulang dari tujuan penelitian. Nah, kalau manfaatnya lebih satu, buatkan poin-poin tertentu. Nah, ini kemarin kaitannya dengan tugas sebelumnya adalah riset problem, riset question, dan riset objektif. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Sudah paham? Atau masih ada pertanyaan yang ditanyakan kaitannya untuk penulisan situasi dan latar belakang? Kalau nggak ada, berarti sudah paham. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tugas yang akan teman-teman buat dan Anda akan dikumpulkan minggu depan. Nanti teman-teman akan presentasi di antara tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 atau akan presentasi di tanggal 19. Jadi tugas ini teman-teman akan kerjakan selama 1 minggu karena beberapa pekerjaan sudah teman-teman lakukan pada tugas yang sebelumnya, yaitu menulis praproposal tugas akhir ya. Jadi yang perlu dibuat pertama adalah judulnya. Setelah judul itu ada, nanti judul aturannya sudah ada, memuat metode, memuat objek, memuat tujuan. Nah, satu contohnya, kemudian menyusun latar belakang penelitian secara singkat. Ini ada polanya, kemudian menggunakan citasi dan lain sebagainya. Membuat kalimat itu harus efektif, antar paragraf dan antar kalimat harus mengalir. Ini polanya minimal terdiri dari 6 bagian, ada objek, metode, kelebihan dan kekurangan, masalah, solusi, dan rangkuman dari tujuan. Nah, ini situasinya. Ini coba yang tadi. Nah, itu nanti kemudian dibuat dalam bentuk praproposal. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada nama, name, program studi, bidang minatnya, bidang tugas akhir, bahasa pemrograman, rencana judulnya. Kemudian tuliskan nama calon dosen pembimbing. Ini deskripsi singkat dari penelitian yang akan Anda buat. Jadikan satu paragraf yang terdiri dari ke-6 hal yang tadi disebutkan. Kemudian tuliskan daftar pustakanya. Pustakanya apa aja yang relevan dengan apa yang disitasi di sini. Nah, kemudian jangan lupa dilampirkan oleh mind map yang kemarin. Nah, kaitannya untuk apa? Mengidentifikasi kesesuaian antara tulisan yang Anda buat dengan peta yang sudah teman-teman temukan. Nah, kemarin kan sudah membuat pengelompokan riset topiknya, metode-metode yang sudah ada, tinggal ngambil aja. Metode dalam cacat software ada A, B, C, D. Ini kan di sini disebutkan. Metode yang sudah pernah ada, apa bla bla bla. Ini tinggal ngambil dari sini. Jadi kalau teman-teman sudah membuat tugas kemarin dengan benar, kerjaan ini akan sangat mudah sekali. Jadi sudah ada di sini metode yang sudah ada. Nah, masalahnya dari mana? Ini juga dari sini. Ini dilampirkan. Nah, kemudian tugas yang sebelumnya ini ada topiknya, kemudian ada judul dan penulisnya kan. Kemarin kemudian ada objek penelitiannya, ada masalah penelitiannya. Nah, ini masalah penelitiannya Anda tinggal ambil lagi. Tulis dengan bahasa Anda sendiri, masukkan ke dalam proposal tadi, dalam latar belakang. Jadi semakin banyak Anda sudah membuat ini akan mudah Anda menyelesaikan metode-metode yang sudah ada, tinggal sebutkan aja. Oke, contoh, nah itu nanti juga dilampirkan. Jadi lampiran pertama adalah mind map, semua mind map. Kemudian adalah tabel state of the art. Ini tabel state of the art-nya harus sudah ada yang relevan dengan masalah yang diangkat. Jadi kalau nggak relevan ya jangan ditampil di sini. Kalau masalahnya beda ya diperbaiki sumbernya dari mana masalah itu muncul.
Kemudian yang terakhir adalah tabel state of the art-nya. Masalah penelitiannya apa, pertanyaan penelitiannya apa, objektif risetnya. Jadi ada masalah, problemnya yang diringkas tadi dari tabel, dari latar belakang, dari tabel state of the art, muncul masalah penelitian. Kemudian objektifnya atau tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya apa di sini? Sampai di sini kemudian dilampirkan jurnalnya yang kemarin. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Nah, kalau objeknya berubah ya silahkan referensinya dirubah. Referensi pustaka yang ada di belakangnya itu ikut dirubah atau disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada, metode yang ada dan lain sebagainya itu disesuaikan. Saya akan melihat korelasi antara latar belakang penelitian atau ringkasan dari penelitian yang akan dikerjakan dari masalahnya, metode yang sudah ada, kelebihan kekurangan metode, kemudian masalah pada metode kalau ada alasan pemilih, kalau nggak ada ya alasan pemilihan metodenya, solusi yang ditawarkan. Ini buat dalam bentuk satu paragraf. Daftar pustakanya akan relevan dengan apa yang ada di mind map, apa yang ada di dalam tabel state of the art, dan apa yang ada di dalam gitu. Dia akan melihat korelasinya dari apa yang sudah Anda baca untuk menerjemahkan menjadi latar belakang penelitian. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan. Adakah pertanyaan atau sudah paham? Kalau sudah paham ya berarti alhamdulillah. Permisi Pak, izin Ya, bertanya. Itu ya. untuk format pra-proposalnya menggunakan format yang bukan yang terbaru ya Pak? Ya, kita masih ini aja. Yang penting kita masih menggunakan format yang ini dulu aja. Nah, Baik ini Pak. aja. Ya. Ya, intinya ini aja sih. Judul kemudian ada deskripsi ini. Jadi ada nama, kemudian ada ya, intinya ini. Jadi ada nama dan judul aja sih. Kemudian ada deskripsi ringkasannya, ada daftar pustakanya. Baik Pak, terima Jadi kasih. nama, judul, sama ringkasan, deskripsinya, kemudian ada daftar pustaka. Oke, sampai sini ada pertanyaan lain? Silakan. Sudah paham? Karena ini sebenarnya sudah Anda lakukan. Jadi 50% itu sudah Anda buat sebelumnya. Jadi tinggal mengkorelasikan dari apa yang sudah Anda baca, kemudian diterjemahkan dalam sebuah tulisan. Masalahnya apa, objek penelitiannya apa, sumber objeknya itu dari mana, metode yang sudah ada apa, kelebihan dan kekurangannya apa, alasan pemilihan metodenya apa, kemudian rencana penelitiannya apa. Kalau Anda sudah membuat tabel state of the art akan mudah Anda menuliskan ke dalam sebuah deskripsi singkat tadi. Jadi hanya satu paragraf yang terdiri dari 6 bagian. Masalah objek penelitiannya, kemudian masalah metode-metode yang sudah ada, kelebihan dan kekurangan dari metode, alasan pemilihan metode, kemudian alasan pemilihan metode yang terakhir adalah rangkuman dari rencana penelitian Anda. Jadi ada 5 bagian atau 6 bagian yang utama. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, silahkan nanti dikerjakan. Pengumpulannya adalah minggu depan. Minggu depan ada kuliah secara online, karena bersamaan dengan UTBK. Nanti perkuliahan berikutnya di tanggal 19 dilaksanakan secara offline dan presentasi.
mulai tanggal 19 kita akan melakukan presentasi terkait untuk praproposalnya. Jadi kita akan bahas, kalau ada yang kurang silahkan diperbaiki, itu akan berpengaruh terhadap nilai akhir dari perkuliahan yang teman-teman ikuti. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Jadi perkuliahan online hanya minggu depan. Selanjutnya adalah kuliah offline karena bersamaan dengan jadwal UTBK. Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap teman-teman sudah paham. Nanti format pengumpulan tugasnya akan saya sampaikan di Spada. Unggahnya juga dilakukan di Spada. Oke, paham? Nggak ada pertanyaan? Ya, nggak ada pertanyaan. Nanti saya minggu depan akan mulai bertanya kepada Anda terkait untuk tugas yang sudah Anda kerjakan. Oke, untuk kuliah hari ini mungkin nggak ada pertanyaan. Saya tutup. Sebentar, kita presensi dulu. Silahkan diaktifkan kameranya.